Siapa yang tidak senang melihat momen puncak dalam sebuah pertarungan epik? Dalam serial One Piece, ada banyak sekali pertarungan yang membuat para penggemarnya terpukau. Namun dari sekian banyak pertarungan, manakah pukulan yang paling memuaskan? Sebagai salah satu anime manga tersukses di dunia, One Piece dipenuhi oleh berbagai petualangan dan pertarungan yang seru. Bicara pertarungan, tentunya ada banyak sekali jurus atau serangan mematikan yang menjadi ciri khas dari karakter di One Piece. Misalnya saja serangan Gomu Gomu no Pistol milik Luffy atau Onigiri milik Zoro. Namun terkadang ada pukulan atau serangan yang tidak diberi nama yang begitu memuaskan dan memorable hingga membekas di ingatan pembaca. Mengapa bisa demikian? Umumnya hal itu terjadi karena adanya karakter yang begitu menyebalkan dan membuat emosi sehingga kita bersorak saat melihat mereka dijotos dengan keras. Setiap pukulan yang ada di dalam daftar ini bukan hanya sekedar kemenangan fisik, tapi juga memiliki bobot emosional yang besar. Apalagi setiap pertarungan di One Piece seringkali dibangun dengan cerita dan latar belakang yang mendalam. Sehingga ketika akhirnya pukulan tersebut mengenai sasaran, ada rasa kepuasan tersendiri. Siapa saja mereka? Langsung saja kita simak daftar pukulan di One Piece yang paling memuaskan berikut ini. Rasanya tidak ada yang tidak bersedih ketika Ace mati dalam kondisi menjadi donat. Momen tersebut meninggalkan kesedihan yang begitu mendalam sekaligus amarah yang begitu hebat terhadap pelakunya, yaitu Akainu. Bahkan Garp yang seorang marinir pun harus meminta pada Sengoku untuk menahan dirinya agar tidak menghabisi Akainu pada saat itu juga. Itulah sebabnya saat Whitebird meninju wajah dan menghajar tubuh Akainu menggunakan kekuatan Gura-Gura no Mi miliknya, kekesalan pembaca sedikit terobati, meski pada akhirnya Akainu tetap tidak tewas. Sebagai dalang di balik tragedi yang menimpa Dressrosa dan orang yang membunuh Corazon, Doflamingo tentu menjadi sasaran kemarahan Luffy dan kawan-kawan. Puncaknya adalah ketika ia menjadi Bellamy sebagai tameng, membuat Luffy tak kuasa menahan amarahnya. Luffy pun akhirnya memaksa Law untuk menggunakan rencana rahasia mereka, yaitu bertukar tempat menggunakan kemampuan OP-OP no Mi dan menghantamkan serangan Red Hawk tepat ke tubuh Doflamingo. Salah satu bajak laut terganas itu pun akhirnya memuntahkan darah untuk pertama kalinya di arc Dressrosa ini. Caesar Clown merupakan seorang ilmuwan yang tidak memiliki etika ataupun menghargai nyawa manusia, menjadikannya salah satu villain terjahat di One Piece. Ia tak segan menjadikan anak buahnya sebagai kelinci percobaan, bahkan anak-anak pun tak luput dari sasaran eksperimennya. Tak hanya keji, ia juga merupakan pribadi munafik yang berusaha tampil sebagai penyelamat, padahal yang ia lakukan adalah sebaliknya. Itulah sebabnya saat Luffy menghajar wajahnya di Punk Hazard, hal itu terasa begitu memuaskan. Berkat kekuatan dari buah Goro-Goro no Mi, Enel memiliki ego yang luar biasa tinggi hingga menganggap dirinya dewa. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang pun yang mampu menyentuh dirinya. Bahkan Zoro yang dikenal amat tangguh pun sampai roboh terkena serangan listriknya. Itulah sebabnya saat Luffy akhirnya meninju Enel di Skypiea, hal itu terasa amat memuaskan. Wajahnya yang amat terkejut menunjukkan kepercayaan diri dan keangkuhan Enel sebagai seorang dewa runtuh begitu saja ketika ia bertemu sosok manusia karet untuk pertama kalinya yang tidak mempan terhadap serangan petir. Kuma merupakan salah satu tokoh di One Piece dengan backstory yang bisa dibilang paling menyedihkan. Hidupnya bagaikan roller coaster yang penuh emosi dan ia kehilangan begitu banyak orang yang disayanginya hanya karena ia lahir dari ras spesial. Puncaknya adalah ketika kita mengetahui bahwa salah satu dari Five Elder Planet, Saint Saturn, merupakan dalang di balik penyakit Sapphire Skull yang diderita istri dan anaknya.
yang menjadikan ia bersedia dijadikan kelinci percobaan pemerintah. Tinju Kuma yang seharusnya sudah tidak memiliki kesadaran ini merupakan pembayaran atas segala kekejian yang dilakukan Saint Satan selama ini terhadap keluarganya. Sebagai seorang Celestial Dragon, Saint Carlos tak hanya memiliki wajah yang buruk, tetapi juga kepribadian yang sangat brengsek. Ia benar-benar menggambarkan apa jadinya jika seorang anak manja memiliki kekuasaan tanpa batas dan ditakuti oleh semua orang. Saat ia menembak dan mencoba menangkap Hachi di Sabaody Archipelago, tak seorang pun yang berani menghalanginya. Bahkan Hachi yang menjadi korban meminta Luffy untuk menahan diri. Untungnya rasa setia kawan Luffy jauh melampaui akal sehatnya, sehingga Saint Carlos harus menerima sebuah bogem mentah yang amat telak. Setiap pukulan paling memuaskan di One Piece yang telah disebutkan sebelumnya bukan hanya masalah kekuatan fisik atau damage yang dihasilkan, tapi juga tentang apa yang mereka wakili, keadilan, perlindungan, dan keberanian. One Piece tidak hanya tentang petualangan bajak laut, tapi juga tentang bagaimana keadilan bisa datang dalam bentuk pukulan yang memuaskan. Jadi, pukulan mana yang paling kamu ingat dan rasakan kepuasannya? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya.